Tetangga serumpun di utara, Malaysia, kini menjadi sorotan tajam dunia internasional. Wajah diplomasi mereka tampak pucat, kehilangan kilau. Kuala Lumpur seolah kehilangan irama. Tak lagi menari sebagai macan ekonomi yang dulu disegani. Kini, mereka justru terlihat seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, digiring tanpa daya. Di balik senyum diplomatik para pemimpinnya, tersembunyi kenyataan pahit yang menyayat. Negeri jiran itu ternyata berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Setiap langkah, setiap kebijakan, bahkan setiap tarikan napas politik yang mereka ambil seolah harus lebih dulu mendapat restu dari Gedung Putih. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Dengarkan cerita ini sampai selesai. Bukti paling telanjang dari ketidakberdayaan Malaysia tampak jelas di panggung ASEAN. Sebagai salah satu kekuatan kawasan, mereka justru gagal menunjukkan wibawa. Konflik berdarah antara Kamboja dan Thailand menjadi saksi bisu betapa rapuhnya diplomasi Kuala Lumpur. Mereka terlihat gagap, ragu, dan bimbang dalam mengambil keputusan strategis. Malaysia berulang kali gagal meredam konflik yang terus memanas. Mereka takut melangkah tegas karena khawatir menyinggung perasaan majikan besarnya di barat. Dilansir BBC, ketegangan di wilayah perbatasan terus berlanjut tanpa solusi nyata. Gencatan senjata yang sempat diinisiasi pun berakhir tanpa hasil karena minimnya ketegasan. Ketidakberdayaan ini semakin tampak konyol ketika Malaysia bersikeras ingin menghadirkan Donald Trump di KTT ASEAN. Padahal Trump tengah dibenci banyak negara Islam. Namun menurut Bernama, Malaysia tetap mengundangnya ke Kuala Lumpur. Undangan itu dipaksakan meski jelas berpotensi memecah solidaritas kawasan. Mengapa mereka begitu ngotot mengundang sosok yang terang-terangan pro-Zionis? Jawabannya sederhana, mereka haus pengakuan dan validasi dari Amerika. Malaysia rela mengorbankan perasaan solidaritas negara-negara Muslim demi menyenangkan hati Donald Trump. Inilah wajah diplomasi asal Bapak Senang yang memalukan. Puncak sikap tunduk ini terlihat dari ketergantungan ekonomi yang sudah akut. Malaysia terlalu berharap pada belas kasihan dagang Amerika. Dikutip dari Astro Awani, perjanjian dengan AS terkait Kamboja bahkan ditandatangani Trump di KTT ASEAN Malaysia. Kuala Lumpur hanya dijadikan panggung pertunjukan kepentingan Washington. Malaysia berharap dengan melayani Trump, mereka akan mendapat cipratan rezeki. Namun kenyataannya, mereka hanya berperan sebagai event organizer bagi agenda Amerika. Sikap terlalu bergantung ini membuat kebijakan luar negeri Malaysia rapuh dan tidak stabil. Mereka mudah goyah hanya karena Washington batuk sedikit saja. Ekonomi Malaysia tidak berdiri di atas kaki sendiri, melainkan menggantung di saku jas Paman Sam. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Jika Amerika menarik investasinya, Malaysia bisa langsung runtuh. Ketakutan inilah yang dimanfaatkan Trump untuk menyetir kebijakan mereka. Kuala Lumpur tak memiliki posisi tawar sekuat Indonesia. Mereka terpaksa mengangguk pada hampir setiap permintaan Amerika. Kedaulatan ekonomi Malaysia perlahan tergadaikan demi angka-angka investasi yang semu. Rakyat Malaysia mungkin belum sepenuhnya sadar bahwa negara mereka sedang digadaikan. Para pemimpin di Putrajaya seolah lupa pada prinsip bebas dan aktif yang selama ini dijunjung ASEAN. Mereka memilih menjadi penurut pasif di hadapan Barat. Kondisi ini sangat kontras dengan semangat anti-kolonialisme yang dulu diteriakan para pendiri bangsa mereka. Malaysia kini terjebak dalam neokolonialisme gaya baru, penjajahan tanpa senjata, namun mematikan melalui utang budi dan ketergantungan ekonomi yang mencekik. Terkuak fakta mengejutkan, apa yang membuat Malaysia begitu sulit melepaskan diri dari cengkraman Amerika? Ternyata, ada perjanjian dagang yang mengikat leher mereka erat-erat. Terungkap bahwa Malaysia terjerat perjanjian tidak seimbang. Perjanjian ini membuat mereka mati kutu di hadapan Paman Sam. Dilansir dari laman resmi USTR, terdapat perjanjian resiprokal yang mengikat. Di atas kertas tampak adil, namun dalam praktiknya hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat. Malaysia wajib membuka pasar selebar-lebarnya bagi produk Amerika, sementara produk mereka sendiri sering dijegal dengan standar ganda. Namun faktor terbesar dari ketundukan ini mengarah pada satu nama, Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Namanya kini berada di bawah sorotan tajam. Beredar isu miring yang mengaitkannya dengan kepentingan elit perbankan Amerika. Isu ini mencuat dari bocoran dokumen skandal internasional. Dikutip dari The Guardian dalam Pandora Papers, Malaysia disebut sebagai tambang emas bagi bank-bank Amerika jika Anwar Ibrahim memegang kekuasaan. Malaysia dipandang sebagai aset likuid bernilai tinggi bagi Wall Street. Selama pemimpinnya kooperatif, aliran uang akan terus mengalir ke barat. Anwar dituding sebagai pintu masuk eksploitasi keuangan tersebut. Kebijakannya dinilai terlalu pro-barat dan menguntungkan pihak asing. Jika benar Malaysia dijadikan tambang emas bagi Bank Amerika, maka wajar jika mereka mudah disetir. Siapa yang menguasai uang, dialah yang memegang kendali.
Rakyat Malaysia kini mulai resah. Mereka takut negaranya bernasib seperti Venezuela. Bayang-bayang kehancuran ekonomi menghantui pikiran warga. Menurut Mai Harian, masyarakat mengingatkan pemerintah agar tidak terjerumus ke jurang yang sama. Venezuela dulu kaya raya, namun runtuh akibat sanksi dan permainan ekonomi Amerika. Ketakutan itulah yang membuat pemerintah Malaysia memilih jalan aman. Mereka rela menunduk demi menjaga roda ekonomi tetap berputar meski pincang. Sikap pragmatis ini mungkin menyelamatkan jangka pendek, namun dalam jangka panjang, harga diri bangsa tergadaikan. Malaysia terancam kehilangan identitas sebagai negara Islam berdaulat dan hanya dikenal sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Anwar Ibrahim kini berdiri di persimpangan sulit. Melawan berarti mengambil risiko ekonomi, menuruti berarti mengorbankan kedaulatan. Akar masalahnya bukan pada rakyat, melainkan pada elit yang tersandra kepentingan. Malaysia terjebak dalam jaring laba-laba yang mereka rajut sendiri. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Saat tetangga di utara sibuk membungkuk, raksasa Asia Tenggara di selatan justru berdiri tegak. Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai negara berdaulat. Sikap ini sangat kontras dengan Kuala Lumpur dalam menghadapi Amerika. Sang Merah Putih tak pernah gentar menghadapi gertakan Paman Sam. Indonesia tegas menolak diakali di setiap meja perundingan. Diplomat kita jeli membaca jebakan dalam setiap pasal. Salah satu buktinya adalah penolakan pembelian alutsista tertentu. Indonesia menolak didikte membeli barang yang tak sesuai kebutuhan. Kabarnya, Indonesia bahkan menolak membeli drone Amerika dalam perundingan dagang. Nusantara tak mau membeli barang rongsokan dengan harga mahal. Penolakan ini menjadi tamparan keras bagi arogansi industri militer Amerika. Mereka terbiasa memaksa negara kecil, namun Indonesia berbeda. Jika tak menguntungkan nasional, tak ada kesepakatan. Keberanian Indonesia tak berhenti di urusan dagang. Dalam politik tingkat tinggi, Merah Putih bahkan berani menantang langsung Donald Trump. Isu Dewan Perdamaian Gaza menjadi panggung pembuktian nyali Prabowo Subianto. Indonesia siap keluar dari Dewan bentukan Trump jika menyimpang dari tujuan. Ancaman ini membuat Washington kelabakan. Prabowo menegaskan Indonesia masuk dengan kepala tegak dan siap keluar tanpa ragu. Sikap ini menyadarkan Amerika bahwa Indonesia tak bisa disetir. Negeri ini punya tombol on-off sendiri. Kemandirian inilah yang membuat Indonesia kini menjadi primadona baru. Negara lain mulai melihat Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN. Amerika pun akhirnya menaruh hormat. Mereka tahu Indonesia hanya bisa dirangkul sebagai mitra, bukan diperintah sebagai bawahan. Rakyat Indonesia patut bersyukur memiliki pemimpin bertulang punggung baja. Kita tak perlu hidup dalam ketakutan seperti bayang-bayang Venezuela. Ekonomi Indonesia kuat karena pasar domestik dan sumber daya alam. Sang Garuda telah membuktikan bahwa terbang bebas jauh lebih mulia daripada terbang dengan tali di leher.